ahadukum bariak tadi itu kan Udah, ini bawahnya. Bawahnya lagi. kalau Rasulullah SAW dia sadeta kalau kafaika warfa kafaika Usapnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bila sadeta apabila kamu sujud pada kafaika maka letakkanlah kedua tapak tangan warfa kafaika dan angkatlah kedua sikutmu. Ini di dalam sholat ketika sujud maka sunnahnya akan daripada sholat laki-laki ketika sujud itu adalah meletakkan kedua tangannya. Kalau itu wajibnya hanya daripada anggota sujud. Nah, maka sunnah diangkat dia punya tangan kepada sikut. Nah, dua-duanya itu sholat. Ini bagian lagi. Kalau perempuan kembalikan ke laki. Dia di dalam ini. Ya. Jadi kalau laki seperti ini, kalau perempuan jadi dalam. Tapi ketika sholat berjamaah, makmum kepada tidak seharusnya semuanya itu berbeda nih punya tidak berbeda. Ketika sujud tidak terlalu dibuka begini, nanti kasihan kiri kanan terganggu. Ya cukup meletakkan tangan kemudian dibuka sedikit. Nah, ya. Berbeda kalau kita sholat di rumah atau sholat sendiri, maka boleh tuh diangkat begini. Nah, ya. Kelihatan daripada pihaknya. Ini adalah daripada tata cara sholat ketika sujud seorang laki-laki. Nah, bahkan sujudnya itu memang yang bagian tangan itu agak dingin dan perut dengan paha ini tidak nempel dipisah gitu ya. Berbeda kalau perempuan balikan dia lebih kesembunyi gitu ya. Dan semuanya artinya tidak mengangkat kalau itu cuma jahar di atas. Ini sunnah seperti itu ya. Atau anggap kita sujud di dalam sholat. Ya. Di samping daripada perkara yang anggota sujud yang itu, ya, maka sunnahnya juga kita perhatikan. Karena lagi yang sholat seperti kayak perempuan, hari ini kami sholat ini begini, ada enggak? Harusnya terpakat begini, ya. Maka yang ini menghadap juga semuanya. Dan direndami, jangan dirapiin, enggak. Ini video. Kemudian kalau Rasulullah SAW ia saratkan hasanatuka wasa'atka sayyidatuka fa'aklam bidun. Bersabda Nabi SAW ia saratkan hasanatuka apabila kebaikanmu membuat gembira, wasa'atka sayyidatuka dan kejelekanmu membuat kamu susah, fa'aklam bidun, maka kamu adalah orang yang beriman. Hadis kedua bahwa ketika seorang mukmin melakukan daripada amal-amal saleh, amal-amal kebaikan, maka timbul yang namanya perasaan senang, gembira, ya, telah melakukan perbuatan daripada amal tersebut. Ini hati kita senang, merasa apa? Ada kelezatan, senang melakukannya. Ya, seperti kita melakukan perkataan
maka timbul namanya senang yang dalam hati kita. Maka itu adalah salah satu tanda orang yang beriman. Kenapa? Karena kalau orang yang melakukan perbuatan yang kebaikan atau amal soleh, maka di situ tanda bahwa Allah ridho. Ketika Allah ridho, itu awal, maka akan mendapatkan yang namanya pahala. Itulah senang ada pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Senang. Ya. Jangan sampai ketika melakukan perbuatan amal soleh ini ketika kesenangan di dalam hati kita muncul, jangan lu saya pergi haji capek banget di luar, nggak boleh. Ya, itu menandakan sekarang dia udah senang melaksanakan ibadah haji. Yang dimaksud itu ibadah haji adalah macam-macam orang. Ada yang mendapat pengalaman senang, ada yang mendapat alat pagi, ada yang kurang enak, tetapi jadikan semua tersebut menjadi pelajaran buat kita. Kenapa saya ibadah haji begitu? Jangan-jangan saya selama ini masih banyak kesalahan, masih banyak dosa-dosa yang menimpa di dalam diri saya. Makanya Allah tegur tuh dalam ibadah ini. Maka ceritakan kepada orang lain baik-baik saja. Jangan kita menunjukkan bahwa kamu enak dunia begitulah. Ya. Begitu dalam ibadah lainnya, ya, mengganggu orang, ya, atau daripada melakukan apapun yang namanya amal soleh yang sesuai dengan syariat dalam Islam, maka dibuka daripada rasa senang. Nah itu berarti ciri-ciri termasuk orang yang beriman, karena senang dia dan Allah juga ridho daripada perbuatannya. Adanya sebab ya Allah memberikan kebaikan kepada orang tersebut, menimbulkan di dalam dirinya kesenangan, kenikmatan. Seperti orang soleh, ketika dia menyebut kalimat Allah, itu ada rasa lezat iman. Nah, itu namanya orang yang beriman. Ya, kalau kita diajar tahlilan, kemudian suruh baca surah Yasin, Yasin yang didapat omongan aja. Kemudian diajar baca takbir, la ilaha illallah, ikutin. Baca tasbih subhanallah bihamdi subhanallah alazim, ikutin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ikutin. Itu kalau orang ikuti akan daripada dihajar kebaikan. Nah, berarti bertanda bahwa saudara mukmin. Beda orang kafir kesenang dia akan daripada perbuatan yang sesuai dengan syariat agama Islam. Ya. Jangan sampai kita mengaku orang beriman, tetapi dengan perbuatan syariat yang Allah sudah berikan kepada kita, itu tidak ada kesenangan sama sekali. Meskipun itu berat, meskipun itu sulit, meskipun itu ya kita anggap tidak mudah, nah, maka kalau itu senang kita mengerjakannya, berarti alhamdulillah di dalam diri kita termasuk ada keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya bahwa tandanya dia adalah sebagai orang yang beriman. Dan maka kebalikan akan daripada itu, apabila seorang melakukan perbuatan kejahatan, kejelekan, melakukan daripada perbuatan kemaksiatan, ya, maka timbul di dalam hatinya ini merasa susah, tidak senang, tidak nikmat, tidak merasakan kebahagiaan. Nah, dan itu termasuk kepada orang-orang yang beriman. Kalau seandainya dia berbuat kemaksiatan, kemudian timbul hatinya kesenangan, ya, menikmati daripada itu kemaksiatan, kalau terjadi itu, ya, apakah iman benar-benar berada tidak di dalam dirinya? Kalau melakukan perbuatan kemaksiatan, merasakan kenikmatan, kesenangan, kegembiraan. Nah, seharusnya ketika melakukan kemaksiatan ini merasa ada penyesalan. Karena salah satu syarat bertobat itu harus ada namanya penyesalan. Tidak boleh kita bertobat Rasulullah ini, tapi ada penyesalan.
penyesalan sama sekali dalam hidup kita. Tidak ada penyesalan di dalam masalah kemaksiatan tersebut. Tidak diterima kalau tidak ada tobatnya. Ya. Maka kalau orang yang beriman ketika melakukan perbuatan kemaksiatan, nyesel di hadapan kenapa saya melakukan perbuatan zina, kenapa saya melakukan perbuatan mencuri, kenapa saya melakukan perbuatan masakan lainnya. Nyesel itu, maka timbul namanya dia tidak mau lagi melakukan perbuatan tersebut. Nah, insya Allah orang tersebut bertanda bahwa dia orang yang beriman. Dan ketika ada tanda-tanda sebenarnya itu perbuatan kebaikan, amal soleh, senang, kalau melakukan perbuatan kemaksiatan, kejahatan, kejelekan, adanya kesusahan, penyesalan, maka itu adalah ada husnul khotimah. Tanda bahwa dia akan menjadikan akhir yang bagus, yang baik. Ya, kalau mati dalam keadaan husnul khotimah. Karena perkara di dalam dirinya al-iman haq, ada iman yang benar-benar berada di dalam dirinya. Itu namanya betul-betul isyarat. Ya. Tapi kalau kita merasakan berbeda, kebalikan dari itu berbuat amal soleh susah, ya berbuat amal soleh tidak bahagia, tidak senang, tidak gembira, bahkan kalau maksiat gembira. Ini tanda-tanda iman dalam diri kita dipertanyakan, ada tidak sebenarnya. Ya. Dan ketika Allah memberikan iman, maka itu perbuatan kita ini itu lebih condong kepada yang dimana Allah ridho. Ya, di mana Allah ridho, kita akan lebih condong karena sesuai dengan iman kita. Ya. Ketika orang beriman, maka ketika perbuatan itu yang Allah murkai, maka kita akan tidak mau enggan untuk melakukan daripada perbuatan tersebut. Itu adalah beriman. Ya, jadi jangan sampai ngaku orang beriman, tapi pekerjaannya lebih senang daripada perbuatan kemaksiatan. Ya, jadi untuk mendapatkan dia berkesumpah, dia harus memperkuat daripada iman kita. Makanya wala sholat di musibah maka sabat ibu. Ya, dan apapun yang terkena musibah akibat daripada perbuatan tangan mereka sendiri. Ya, semua kebaikan keburukan ini yang menimpa kita, ya sebenarnya kembali kepada diri kita sendiri yang pernah kita lakukan. Jadi agar kita termasuk orang yang beriman, maka senang ketika kita menghadiri suatu majelis, senang rasanya. Ya. Ada orang mengatakan, Ustaz, saya menghadiri majelis itu, kayaknya hati Pak Rizwan itu lega, tenang. Nah, alhamdulillah berarti senang di dalam perkara amal soleh. Berarti di dalam diri kita termasuk orang yang beriman kepada Allah. Yang sampai menghadiri majelis ilmu, ya, terutama majelis yang bersama dengan agama, jadi pas pulang merasa aku berhasil majelis, atau merasa berat atau merasa yang tidak suka. Kalau orang seperti itu munafik, ya. Ketika berbuat amal-amal soleh, ya, mereka akan berharap. Ya. Ketika melakukan perbuatan kemaksiatan, catatan ente itu munafik. Keluarnya seperti orang Islam, tapi dalamnya ya seperti orang kafir. Jadi kalau kita ingin memperkuat tanda bahwa iman kita dalam diri kita, nah, coba tes dah. Kalau kita berbuat amal kebaikan, kita senang lagi. Atau berbuat kemaksiatan, kira-kira sedih dan risau lagi. Dan kita juga termasuk daripada orang-orang yang mempunyai iman di dalam diri kita, ya, melakukan perbuatan amal soleh, merasa senang nikmat. Makanya orang-orang soleh itu juga melakukan amal kebaikan soleh. Itu bersembunyikan oleh yang berat. Ada orang sholat 100 rakaat, bahkan lebih daripada itu bisa 200 rakaat, bisa 1000 rakaat. Kok bisa? Karena dia merasakan kenikmatan di dalam perbuatan. Di situ ada kelezatan. Ketika Rasulullah sholat malam, kemudian Siti Aisyah
mendapati Rasulullah itu berdoa. Maka Isa, ya Rasulullah, Allah termasuk orang yang dijamin surga. Kenapa pada sampai seperti itu? Ya. Rasulullah jawab, ya, apakah tidak boleh menjadi manusia yang bersyukur, hamba yang bersyukur? Artinya Rasulullah mendapatkan kelezatan ketika di dalam beribadah. Orang kalau sudah mendapatkan kelezatan dalam beribadah, berjejak juga dia akan lakukan. Orang yang kalau sudah mendapatkan kenikmatan dalam suatu perbuatan, ya, mau berjam berhari-hari, kan kus-kus. Ya sama seperti orang yang minta di dalam maksiat misalnya, mengudi, itu kan pasti ada kenikmatan dia sendiri. Ya, mengudi sama ayam misalnya, ada kenikmatan. Juga, ayam halal, puas dia merasa daripada perbuatan seperti itu. Meskipun seharian penuh akan dari terus, kenapa sudah kenikmatan di dalam dunia? Nah itu, ya, kalau kita ya jangan seperti itu. Kalau berbuat maksiat, ya, seharusnya sedikit saja berbuat maksiat, seharusnya ada perasaan menyesal, ya, atau ketika kenyamanan di dalam diri kita, di dalam perbuatan maksiat tersebut. Karena ya, kalau kita ada yang iman, itu seperti itu di dalam diri kita. Kalau Rasulullah SAW Bila sirtu fi ardi Khusbatin Khusbatin Fa'akul jawaba Khawzaha Wa iya sirtu fi ardi Mujibbatin Tanju alaiha Wa iya asartu Fala tuhabisu Ala qurikati qariki Fa'ina ma'la kulli dabdatin Kisahkan Nabi SAW Bila sirtu apabila kalian berjalan di ardi di tanah Fistatin yang subur Fa'aku jawaba al-doa maka berilah binatang-binatang kalian bagian Wa idasirku fi'atin dibagi dan apabila kalian berjalan di tanah yang besar Fa'adu alaiha maka percepatlah mengendarainya Wa idza asartum fala tu'abisu ala qawlati qawlihi dan apabila kalian berminat maka janganlah kalian berminat di tengah-tengah jalan fa innaha maqwa kulli dabatin maka sesungguhnya dia tempat segala binatang. Artinya dari situ ini kalau kita dalam bepergian kemudian kita membawa seekor binatang yang dijadikan sebagai kendaraan. Orang yang berburu hewan-hewan yang kuat menjadikan sebagai kendaraan itu menjadi andalan ketika bepergian jauh seperti kuda, onta, kemudian keledai termasuk juga. Ya. Maka kalau kita membawa hewan menjadikan sebagai kendaraan, kemudian melewati tanah yang subur, nah itu kan apa? Banyak rumput-rumputan, banyak daun-daunan. Maka jangan lupa ini hewan punya hak untuk mengisi tenaganya. Jangan kita doang makan banyak, tapi hewan kita tidak kita pedulikan. Nah, nanti namanya orang yang berbuat zalim kepada binatang. Nah, ini harusnya apa? Ya, ketika melewati tanah tersebut yang subur, ya berikan tuh udah beri kesempatan dia untuk makan sepuasnya, cuma makan banyak. Nah, sebaliknya apabila kita melewati tanah yang besar, kalau bisa cepat melewati bulan tersebut, ya jangan lama-lama di situ. Kenapa? Karena kalau kelamaan hewan mau makan apa dirinya. Nah, jadi membuat sesaat daripada hewan yang kita kendari. Nah, apabila kalau kita menginap di suatu tempat, maka jangan di tengah jalan. Nah, ini karena di tengah jalan ada tempatnya hewan berjalan. Nah, kita kalau menginap di suatu pondok atau suatu kemah, ya buat di sekiranya selain daripada di jalan, ya. Jadi tidak mengganggu daripada hewan lain itu berjalan. Jadi kalau hewannya tidak di situ maksudnya, ya. Maka dari sisi lain disuruh diberikan tempat khusus. Nah, itu biasanya kalau dia berjalan dulu, pondok-pondok
kendaraan. tempat tidurnya. Ya. Jadi kita tidak boleh mementingkan diri kita, tetapi mengabaikan hewan yang sebagai kendaraan. Ya, kalau sekarang mungkin hewan kurang begitu kurang yang dijadikan sebagai kendaraan. Tetapi masih banyak juga hewan membantu aktivitas manusia seperti apa? Menggarap padi, sawah, itu kan butuh hewan, kebun, misalnya sapi. Ya. Masih banyak juga sebagian orang, meskipun juga banyak yang menggunakan mesin. Ya. Artinya setiap hewan yang kita pelihara ya tidak boleh kita abaikan. Itu saja harus kita berikan hak mereka di dalam makan, terutama makan tubuhnya. Ada waktunya sore. Dan tempat istirahat yang layak buat mereka. Dia rumput di bawah rumputnya. Jangan sampai gara-gara hewan kita sanggup dan nanti akhirat. Dan nanti hewan juga kalau kita berbuat zalim, jangan nuntut. Memang kalau hewan ketika dia dizalimi manusia, nanti dia begitu setelah selesai pembalasannya udah mati dulu. Jadi jangan berpikiran hewan ini tidak ada pembalasannya, tetap ada pembalasannya. Kalau kita melakukan dengan cara zalim, ya berbeda kalau kita tidak zalim seperti apa? Memotong hewan kurban, cuma ada masalah. Kita manusia menjadi memenuhi syarat. Meskipun kelihatan seperti orang yang kecil, tapi itu diperbolehkan. Kalau itu memenuhi syarat di dalam syariat. Ini dia memang bawa saja. Ya Rabbana bi annana tawadda wa annana asrafna 'ala allazi asrafna wa atub 'alaina tawbah tansi'u kulla hawba waskur lana Mustafa Rasulina Nabi kulli suri Sallallahu wa sallam